Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Ramadhani, Tata Putra dan Teknik Geologi 2018, NIM 111180109. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan poster yang berjudul Karakteristik dan Potensi Batuan Induk dari Formasi Abu Gabra Kapur Bawah di Cekungan Miklat Sudan. Jadi langsung ke abstraknya aja. Di abstrak itu, serpih dan batu lempung yang kayak organik hadir dalam formasi Abu Gabra Kapur Bawah di Cekungan Miklat, mewakili batuan sumber minyak yang sangat baik. Potensi batuan sumber sampel batuan utuh kayak organik Abu Gabra dari dua ladang minyak di Cekungan Miklat. Diselidiki menggunakan teknik pirolisis massal dan kualitatif. Program analitis termasuk TOC, pirolisis atau SRA, pirolisis KC, kinetika massal, analisis unsur, dan mikroskop kerogen. Hasilnya digunakan untuk mengkarakterisasi komposisi kerogen dan jenis minyak bumi yang dihasilkan dari sedimen kayak organik Abu Gabra. Untuk memperjelas variabilitas struktural bahan organik di batuan induk Abu Gabra. Sedimen kayak organik Abu Gabra yang diselidiki terbukti mengandung kerogen lakustrium berkualitas tinggi. Sampel memiliki nilai indeks hidrogen atau HI sedang hingga tinggi sekitar 267 sampai 837 mg hidrokarbon per gram batuan. Konsisten dengan kerogen tipe 1 dan 2 yang rentan terhadap minyak dengan sedikit kontribusi kerogen tipe 2 3. Hal ini didukung oleh bahan lignit yang melimpah, yaitu alga berstruktur kayak lipid, alginit tanpa struktur atau amorf, dan sporinit, dan rasio atom hidrogen terhadap hidrokarbon atau hidrokarbon per karbon yang tinggi. Namun, analisis pirolisis membuktikan bahwa semua sampel Abu Gabra yang diselidiki mengandung kerogen tipe 1 homogen yang menghasilkan minyak. Kata kuncinya ada batu sumber Abu Gabra, cekungan miklat, dan tipe kerogen. Pendahuluan terdapat daerah yang menjadi ruang lingkup penelitian ini terletak di subbasin Fulda, timur laut Cekungan Miklat. Di gambar 1 di sini. Cekungan Miklat terletak di selatan Sudan dan mencakup area seluas sekitar 120.000 km persegi di dua negara. Cekungan Miklat dikenal sebagai provinsi hidrokarbon yang penting dan mengandung sejumlah akumulasi hidrokarbon dengan berbagai ukuran. Yang terbesar adalah ladang minyak Heglig dan Unity, menurut NPA Group tahun 2008. Karena pentingnya di semua area eksplorasi di Cekungan Miklat, formasi Abu Gabra telah menjadi subjek sejumlah besar penelitian. Sebagian besar studi sebelumnya dari cekungan telah menetapkan sifat rawan minyak yang dominan dari batuan sumber potensial di cekungan, tetapi tanpa pemeriksaan yang memadai dari parameter kinetik dan penilaian hasil minyak. Selain itu, sebagian besar interpretasi jenis kerogen didasarkan terutama pada metode pirolisis batuan utuh, tanpa masukan yang signifikan dari pirolisis kerogen dan bulk kinetics. Lanjut ke pembahasannya, di sini ada yang pertama itu ada setting geologi. Gambar pertama ini merupakan peta lokasi subcekungan pula termasuk ladang milik Mogan dan KI di cekungan Miklat. Sudan, menurut McHargue tahun 1992. Jadi cekungan Miklat ini berorientasi barat laut ke tenggara dengan luas sekitar 200 km, lebarnya dan panjang sekitar 800 km, meliputi area seluas sekitar 120.000 km persegi. Menurut School tahun 88. Mereka School mengemukakan bahwa cekungan Miklat adalah bagian dari tren cekungan sedimen kapur yang jelas berasal dari keretakan yang melintasi Afrika Tengah Utara dan Palung Benue di Nigeria melalui Chad dan Republik Afrika Tengah ke Sudan. Berdasarkan interpretasi data seismik dan pengeboran sumur eksplorasi, bagian sedimen setelah 13 km di cekungan Miklat diindahkan dalam pengaturan lakustrium terkait reef selama peristiwa ekstensi ini yang terdiri dari 3 siklus pengendapan utama. Lanjut ke stratigrafi regional. Jadi episode pengendapan pertama terjadi selama kapur awal, yaitu ada Baremian Aptian ini, Abu Gabra, dan terdiri dari serpih kayak organik, suboksik yang terdiri lapisan sumber lakustrium utama dari formasi Abu Gabra. Lalu episode kedua, pengendapan kedua, yaitu terjadi di lab Cretaceous sampai Paleosen. Di atas ini yang merupakan dapur grup yang lebih dari 4.000 meter ketebalannya. Dan lapisan batu pasir tipis, Zarka, dan Gazal formasi. Di sini. Penebalan ke arah atas bagian formasi Baraka. Dan dilapisi oleh formasi Amal yang lebih kasar.
Lalu formasi amal ini tersusun dari batu pasir masif. Lalu ada pengendapan ketiga, itu fase ini dicirikan oleh sekuen yang relatif tebal, sekitar 3.000 meter, dari lapisan dan batu lumpur, dataran banjir, dan batu lana dari kelompok Kordovan atau Kordovan Group. Terdiri dari formasi Nile dan Tendi. Lalu ke karakteristik kerogen bulk dan kematangan thermal. Gambar 3 ini merupakan peringkat potensi generatif sumber berdasarkan plot hasil pirolisis S2 dan total bahan TOC untuk sedimen abu graba yang dianalisis. Jadi TOC dan seluruh data pirolisis batuan digunakan untuk mengidentifikasi kekayaan sumber dan jenis kerogen untuk bahan organik yang diawetkan dalam sedimen abu gabra dan kematangan termalnya. Kumpulan sampel abu gabra secara umum dapat dianggap memiliki potensi generatif batuan induk baik hingga sangat baik dengan nilai TOC berkisar 0,7 sampai 8,2. Rata-ratanya itu 3,2%, dan hasil hidrokarbon atau S2-nya itu 2,2 sampai 72,1. Rata-ratanya itu 20,4. Lalu gambar selanjutnya ini ada plot indeks hidrogen atau HI dan pyrolysis Tmax. Jadi sampel abu graba yang dianalisis diplot di zona matang grading kerogen tipe 1 dan 2 hingga campuran kerogen tipe 2, 3. Di gambar ini bisa terlihat ada yang merah dan yang biru ini. Lalu secara umum sampel MOGA memiliki hasil pirolisis atau yang warna merah ini hasil pirolisis yang tinggi, yaitu lebih dari 15 mg hidrokarbon per karbon per gram batuan. Dan sampel KI memiliki hasil pirolisis rendah, yaitu di bawah 10. Lalu hal ini menunjukkan bahwa tipe kerogen dalam sampel MOGA didominasi oleh tipe 1 dan 2, sedangkan sampel K didominasi oleh kerogen tipe 2 dan 3, atau tipe 2 dengan sedikit sampel tipe 1. Dari gambar 5 ini bisa dilihat. Lalu selanjutnya ada tabel, merupakan tabel, sebentar, mohon maaf. Merupakan tabel data TOC dan pirolisis SRA dengan parameter terhitung dan nilai reflektansi Fitzgerald terukur. Jadi pada tabel ini analisis PIGC dari kerogen yang diisolasi dari sampel yang dianalisis menunjukkan bahwa semua sampel adalah kerogen tipe 1. Rasio atom hidrokarbon per karbonnya tinggi, 1,5 sampai 3,8. Dengan rata-rata 2,6 juga menunjukkan kerogen tipe 1. Nilai rata-rata reflektansi fitrinitnya itu dari sampel K dan MOGA itu sangat mirip, bisa dilihat di sini paling kanan. Lalu nilai rata-rata reflektansi fitrinit ini dari sampel yang diteliti terletak pada kisaran 0,59 sampai 0,76. Dari data ini tuh bisa disimpulkan bahwa sebagian besar sampel adalah matang awal. Hal ini didukung oleh nilai Tmax seperti terlihat pada tabel ini. Langsung ke kesimpulan, jadi secara keseluruhan dari sedimen kayak organik abu gabra seperti potensi generatif dan kualitas menunjukkan batuan potensial sumber minyak yang baik dalam sampel dari dual dan minyak cekungan bulat dengan TOC hingga 8%. Jenis kerogen meningkat dari campuran kerogen tipe 2, 3 dan tipe 2 di ladang minyak kayu menjadi yang didominasi tipe 1 hingga tipe 2 di ladang minyak moga. Namun analisis PIGC dari sampel yang dianalisis sebaliknya menunjukkan bahwa semua sampel adalah kerogen lakustrien tipe 1 yang terutama menghasilkan waxy oil. Rasio atom hidrokarbon per karbon awal yang tinggi, rata-ratanya 2,6, juga menunjukkan hasil kerogen tipe 1 yang serupa. Potensi minyak yang diperkirakan mulai pada kisaran 0,7% RO hingga 0,76, sedangkan potensi minyak yang diperkirakan terjadi pada 0,89% RO. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Paper utamanya itu merupakan ini, yang paling bawah ini, yang berjudul Source Rock Characteristic of the Lower Cretaceous Abu Gabra Formation in the Muglat Basin tahun 2015. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.